Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas normalisasi yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Igede Tio Paribda Jasa Pada dengan NIM 24515030711108 dengan prodi Teknik Komputer. Langsung saja untuk tugas yang pertama yaitu membuat normalisasi dalam bentuk yang pertama. Diberikan tugas yaitu gedung sekolah dalam bentuk normalisasi yang pertama, yaitu dengan atribut primary key yaitu kode, atribut lainnya yaitu nama, address, atau alamat, dan juga classroom. Nah, atribut ruang kelas atau classroom akan memiliki beberapa nilai. Entitas ini bukan dalam bentuk normal yang pertama. Langsung saja kita buat, yaitu pertama kita isi atribut tersebut dengan nilai. Di sini saya mengisi atribut kode, nama, dan juga address dengan SBD 001, nama Sakura, address Jalan Malioboro nomor 77, dan isi atribut classroom dengan multi-value sesuai dengan soal. Sehingga saya mengisi classroom dengan R.01, R.02, R.03. Setelah atribut berisi nilai, kita buat langsung ke dalam bentuk normalisasi yang pertama. Nah, tabel yang tadi masih memiliki multi-value pada atribut classroom atau ruang kelas, sehingga satu siswa bisa berada di lebih dari satu ruang kelas. Karena pada bentuk normalisasi, tiap kolom hanya boleh memiliki satu nilai. Oleh karena itu, dibuat setiap kolom berisi satu nilai. Sehingga tabelnya berbentuk seperti ini, yaitu kode SPD 001 dengan nama Sakura, dengan alamat Jalan Malioboro, dengan classroom yang pertama yaitu R.02, dan kolom yang kedua SBD 001 sebagai kode untuk namanya yaitu Sakura, dengan address yaitu Jalan Malioboro, dan juga classroom R.02. Kemudian untuk kodenya yaitu yang ketiga yaitu SBD 001 dengan nama Sakura dengan Jalan Malioboro nomor 77 dengan classroom R.03. Tadi ini merupakan multi-value. Kemudian dalam bentuk normalisasi yang pertama tidak boleh terdapat multi-value karena setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai. Oleh karena itu nilai pada ruang kelas atau classroom kita pecah menjadi 3 seperti ini. Sehingga ini sudah memenuhi bentuk normalisasi yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu membuat normalisasi yang kedua pada produk supplier, yaitu terdapat supplier number sebagai primary key dan product number sebagai primary key, dan ada purchase price sebagai atribut dan supplier name sebagai atribut. Kemudian kita membuat tabel dalam bentuk tidak ternormalisasi terlebih dahulu dengan mengisi atribut dengan nilai. Kemudian saya mengisi supplier number yang pertama dengan SPR 2024, produk number yang pertama dengan PNR 2024, dan purchase price-nya memiliki dua nilai, yaitu 2000 dan juga 2500. Untuk supplier name dari SPR 2024 yaitu SPX, dan untuk supplier number yang kedua yaitu SPR 2025, dan produk number yang kedua adalah PNR 2025, dan purchase price-nya yaitu 3000, dan supplier name yaitu JET. Kemudian setelah itu, karena terdapat multi-value, kita buat ke dalam bentuk normalisasi yang pertama untuk menghilangkan multi-value yang merupakan syarat untuk melakukan ke tahap selanjutnya yaitu normalisasi yang kedua. Nah, buat bentuk normalisasi yang pertama itu menghilangkan multi-value sebagai syarat dari bentuk normalisasi yang pertama. Tabel tadi masih memiliki multi-value pada atribut purchase price, sehingga satu supplier dan produk memiliki dua harga dalam satu NF satu kolom. Dalam bentuk normalisasi yang pertama, satu kolom hanya dapat memiliki satu nilai. Oleh karena itu, pada kolom purchase price dibuat satu nilai, sehingga setiap kolom memiliki satu nilai. Nah, jadi kita pecahkan yang tadi, di mana tadi purchase price-nya yaitu 2000 dan 2500 dalam satu kolom. Dan kita pecah menjadi 2 sehingga supplier number untuk kolom yang pertama yaitu SPR 2024 dengan produk nomor PNR 2024 dan purchase price 2000 dan supplier name SPX, dan juga untuk tabel yang kedua SPR 2024
PNR 2024 yang sama, dan purchase price-nya yaitu 2.500 yang merupakan multi value yang tadi yang sudah kita pecah, sehingga ini sudah membentuk normalisasi yang pertama dan supplier name-nya yaitu SPX. Dan terakhir yaitu SPR 2025 dengan produk number PNR 2025 dengan purchase price 3.000 dengan supplier name JNT tetap sama, tidak ada perubahan. Dan kita membuat dalam bentuk 2NF. Kenapa kita membuat 2NF? Karena kita harus menghilangkan ketergantungan parsial yang merupakan syarat dari bentuk normalisasi yang kedua atau 2NF. Karena terdapat ketergantungan parsial pada supplier name yang hanya bergantung pada supplier number dan tidak memiliki hubungan dengan produk number dan purchase price, sehingga perlu dipisah dan dibuatkan tabel yang baru untuk membentuk bentuk normalisasi yang kedua. Jadi, supplier nama hanya bergantung pada supplier number, tidak bergantung pada produk number ataupun purchase price, sehingga itu dinamakan dengan ketergantungan parsial, sehingga kita harus menghilangkannya dan dibuatkan tabel yang baru. Sehingga tabel supplier berisi supplier number sebagai primary key, yaitu SPR 2024, SPR 2025, dan supplier name yaitu SPX dan juga DNT. Kemudian untuk tabel supplier produk yaitu gabungan antara supplier number sebagai FK, produk number sebagai primary key, dan purchase price-nya. Kemudian tiap-tiap supplier number dan produk number memiliki purchase price-nya sendiri yang sudah sesuai dengan bentuk normalisasi yang pertama dan tidak memiliki multi value. Jadi ini sudah merupakan bentuk normalisasi yang kedua. Kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu membuat dalam bentuk normalisasi yang ketiga atau 3NF. Kita pertama diberikan itu employee yang berisi primary key ID, atribut nama, atribut alamat atau address, dan birthplace, dan juga partner name, dan juga partner birthdate yang memiliki multi value. Kemudian ada juga departemen yang memiliki primary key yaitu number, dan juga memiliki atribut lain yaitu nama dan juga budget. Kemudian langkah pertama yaitu kita membuat tabel dalam bentuk tidak ternormalisasi dengan mengisi atribut dengan nilai. Di sini saya mengisi employee ID yang pertama yaitu ED251214 dengan nama Madun, memiliki address Jalan Rawabuaya dengan birthplace Jakarta, dan memiliki teman yaitu Mariam dan Tony. Dan untuk partner birthday-nya yaitu 22/01/2000 untuk Mariam dan juga 23 Februari 2001 untuk si Tony. Departemen number yaitu DNR 100711 dengan nama departemen yaitu marketing. Dan untuk budget tersendiri yaitu 15 miliar. Dan untuk employee ID yang kedua yaitu ED261315 dengan nama Jarwo dan memiliki alamat atau address Jalan Sarang Macan nomor 20. Untuk birthplace-nya yaitu Bandung dan partner name yang pertama itu Lime dan yang kedua Sopo yang merupakan multi value. Partner birthday-nya itu 24 Maret 2002 untuk Lime dan 25 April 2003 untuk Sopo. Dan departemen number yaitu DNR 10811 dengan nama hubungan masyarakat dan memiliki budget 5 miliar. Dan untuk employee ID yang ketiga yaitu ED271416 dengan nama Boy dengan alamat yaitu Jalan Kenangan Mantan nomor 15 dan juga birthplace Bandung dan memiliki partner name yaitu Haikal dengan birthdate 26 Mei 1999 dengan departemen number yaitu DNR 100911 dengan nama departemen yaitu produksi dengan budget yaitu 100 miliar. Setelah kita membuat dalam bentuk tidak ternormalisasi dengan mengisi atribut dengan nilai, dan kita membuat dengan dalam bentuk normalisasi yang pertama untuk menghilangkan multi value yang terdapat dalam tabel yang tidak ternormalisasi. Nah, menghilangkan multi value merupakan syarat dari bentuk normalisasi yang pertama. Tabel tadi masih memiliki multi value pada atribut partner nama dan partner birthdate, sehingga satu employee bisa memiliki nilai lebih dari satu pada kolom partner name dan juga partner birthdate. Dalam 1NF, satu kolom hanya dapat memiliki satu nilai. Oleh karena itu, pada kolom partner name dan partner birthdate dibuat satu nilai, sehingga setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Nah, untuk employee ID yang pertama dengan nama Madun, dengan Jalan Rawabuaya dengan birthplace Jakarta, memiliki teman Mariam, partner birthdate yaitu 22 Januari 2000,
dengan departemen number DNR 1000711 dengan nama departemen yaitu marketing dengan budget 15 miliar. Nah, untuk kolom yang kedua merupakan employee ID dari yang pertama yang sama dengan nama Madun, Jalan Rawa Buaya, alamatnya itu Jalan Rawa Buaya nomor 30, Birthplace 3 Jakarta, dan partner name yaitu Tony. Untuk partner per date-nya tersendiri yaitu 23 Februari 2001 dan departemen number yaitu DNR 1000711. Nah, untuk marketingnya, departemen merupakan marketing dengan budget 15 miliar. Nah, kemudian untuk employee ID yang kedua, yang berbeda dari kolom ketiga, yaitu dengan nama Jarwo, dengan alamat Jalan Sarang Macan nomor 20, Birthplace Bandung, partner name yang pertama yaitu Lime, dengan partner birth date-nya yaitu 24 Maret 2002. Dengan departemen number yaitu DNR 10081 dengan departemen nama yaitu hubungan masyarakat dan untuk budget 5 miliar. Kemudian untuk employee ID yang kedua yaitu pada kolom keempat tetap sama yaitu ED261315 dengan nama Jarwo, Jalan Serangan Macan nomor 20, dengan Birthplace Bandung, partner name Sopo, partner birthdate 2504 atau April 2003, dan departemen namanya sama juga DNR 10081 dengan departemen nama yaitu hubungan masyarakat dengan budget 5 miliar. Nah, ini employee ID yang ketiga di kolom yang kelima. Itu ED271416 dengan nama Boy dan alamat yaitu Jalan Kenangan Mantan nomor 15, birthplace yaitu Badung dengan partner name Haikal dan juga partner birthdate yaitu 26 Mei 1999 dengan departemen number yaitu DNR 1009111 dengan nama departemen yaitu produksi dengan budget 100 miliar. Nah, setelah itu kita membuat dalam bentuk normalisasi yang kedua sebelum melanjutkan ke bentuk normalisasi yang ketiga, yaitu dengan menghilangkan ketergantungan parsial yang merupakan syarat dari normalisasi yang kedua. Karena terdapat ketergantungan parsial itu pada departemen name atau nama dan budget yang hanya bergantung pada departemen number dan tidak pada employee ID, sehingga perlu dipisah dan dibuatkan tabel yang baru untuk membuat bentuk 2NF. Jadi, departemen nama dan budget hanya berhubungan dengan departemen number, tidak memiliki hubungan dengan employee ID. Oleh karena itu dinamakan ketergantungan parsial, sehingga kita harus memisahkannya. Seperti ini. Nah, hubungan antara tabel employee dengan tabel departemen yaitu many to one. Kenapa bisa begitu? Karena setiap employee hanya bisa memiliki satu departemen. Melainkan untuk satu departemen bisa memiliki banyak employee atau karyawan. Nah, setelah kita membuat bentuk normalisasi yang kedua, selanjutnya kita membuat bentuk normalisasi yang ketiga. Nah, di bentuk normalisasi yang ketiga, atau sesuai dengan permintaan soal yang terakhir, yaitu kita harus menghilangkan ketergantungan transitif sebagai syarat dari bentuk normalisasi yang ketiga. Nah, terdapat ketergantungan transitif, yaitu pada partner birthdate, yang bergantung pada employee ID, tetapi bergantung terlebih dahulu pada partner name, sehingga perlu dipisahkan dan dibuatkan tabel yang baru untuk membuat bentuk 3NF atau normalisasi yang ketiga. Nah, itu dinamakan ketergantungan transitif yang harus kita hilangkan. Kenapa? Karena partner birthdate memiliki hubungan dengan employee ID, tetapi harus berhubungan terlebih dahulu dengan partner name. Seperti itu. Sehingga ini sudah merupakan bentuk normalisasi yang ketiga. Nah, untuk relasinya tersendiri antara tabel employee dengan tabel partner yaitu many to many. Karena setiap employee atau karyawan bisa memiliki banyak partner dan setiap partner bisa memiliki banyak teman karyawan. Seperti itu. Sehingga ini merupakan bentuk normalisasi yang ketiga yang sudah selesai. Dengan tabel yang sudah kita sesuaikan dengan bentuk normalisasi yang pertama, normalisasi yang kedua, dan telah membentuk normalisasi yang ketiga. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.